Dalam menjalankan misi dakwahnya, Rasul Ulul Azmi tidak pernah gentar dan putus asa. Meskipun dalam dakwah mereka bersusah payah dan sangat berat menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap teguh, sabar dan tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Anak-anakku dimanapun kalian berada, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang Rasul Ulul Azmi. Membahas Rasul Ulul Azmi, tentunya yang pertama yang harus kita cari tahu adalah apa itu Rasul Ulul Azmi. Dari 25 rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang rasul pilihan yang mendapat gelar Ulul Azmi. Mereka itu adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki, sedangkan azmi artinya adalah cita-cita yang mantap. Kemudian menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi itu artinya adalah orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa itu pengertian Ulul Azmi menurut istilah. Secara istilah, Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Keteguhan dan kesabaran hati mereka dalam menjalankan misi dakwah dipuji Allah Subhanahu wa taala sendiri, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahari balaghun fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan. Maka tidak ada yang binasa kecuali kaum yang fasik. Ayat tersebut menunjukkan bahwa para Rasul Ulul Azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat. Namun mereka tetap teguh, sabar dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Di antara tantangan dakwah para Rasul Ulul Azmi, berikut ini akan saya jelaskan satu persatu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendatipun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun, Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyuruh kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir yang besar dan menenggelamkan semua orang yang tak beriman, termasuk istri dan anak-anaknya sendiri.
Rasul ulul azmi selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kecil, Ibrahim alaihissalam senang berdebat tentang ketuhanan baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, setelah beliau berpindah ke Palestina, maka beliau melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel, dan di kota itu pula beliau menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai beberapa kali pulang pergi antara kota Palestina dengan kota Bakkah atau Makkah yang saat ini kita sebut dengan Makkah, yang jaraknya sangat jauh sekali. Perjalanan 1 bulan pergi dan 1 bulan kembali. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada Nabi Ibrahim adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintahkan Tuhan keduanya harus tinggal di tempat tersebut. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menyembelih putra kesayangannya Ismail, dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Dengan patuh dan pasrah atas segala kehendak Allah Subhanahu wa taala, Ismail lalu menempatkan diri dan siap disembelih oleh ayahnya. Lalu turunlah kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Dia mengganti Ismail dengan seekor domba. Peristiwa itulah yang merupakan sejarah perintah untuk berkurban saat hari raya Idul Adha. Sehingga Nabi Ibrahim harus ke Makkah lagi adalah perintah membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau yaitu Ismail alaihissalam. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam, masa kelahiran sampai diasuh oleh Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu juga banyak dari kalangan Bani Israel. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka, serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu. Cepat, katakan apa itu? Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjatuhkan kekuasaanmu. Apa maksud ucapan kalian? Kami melihat hal buruk menimpamu di masa akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir. Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun telah menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu,
Ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan Ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan Ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya Allah, hamba titipkan anak ini padamu. Hamba mohon, jaga dan lindungi dia. Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Wahai bayi laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra, dan sekarang kau hadir di hadapanku. Asia sangat senang dan membawa bayi Musa ke hadapan suaminya. Wahai suamiku tersayang, lihatlah apa yang aku bawa. Bayi siapa itu? Bayi laki-laki ini ditemukan para dayang di sekitar istana. Aku mohon padamu, angkatlah dia menjadi anak kita. Kau tidak sedang bercanda bukan? Bayi laki-laki? Apakah kau lupa akan peraturan yang telah aku buat? Wahai suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Melihat bayi ini, hatiku sangat bahagia. Ia adalah penghibur bagi kita, wahai suamiku. Itu bagimu, namun tidak bagiku. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun luluh juga saat melihat bayi Musa. Witchcraft. It must be all God's work. I say witchcraft! No. It's the only way to escape.
others! They're slaves! They're unarmed! Have them collect all the weapons. We still may need them. Bagaimana anak-anak? Menarik kan kisah mereka? Kisah dari ketiga Rasul Ulul Azmi tadi. Nah, sekarang masih ada dua lagi Rasul Ulul Azmi yang belum dijelaskan kisahnya. Untuk kisah Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kalian simak pada video selanjutnya. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.